Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Aksara Putra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 jurusan Pendidikan Biologi LPTK Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat mengikuti ujian kinerja dengan materi Protista di kelas 10 kuliner SMK Negeri 2 Tegapula. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Berdiri, tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Jadi sebagai ucapan rasa syukur, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan ditutup. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa kepada kita. Nah, baik ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin melakukan absensi dulu ya. Ada yang hadir? Ada. Nah, baik ya, saya mulai. Anissa, Diva, Hadir, Pak. Krishna, Ayu, Aditya, Hadir, Pak. Denny, Hadir, Pak. Suka, Saya, Pak. Aditya, Indrawan, Aditya Pratama, Pak. Anita, Karyadi. Berarti ada teman kalian yang satu orang tidak hadir ya? Ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir, tolong menyampaikan surat supaya pihak perangkat kelasnya bisa mengetahui apakah kalian sakit atau begini. Jangan sampai tanpa keterangan. Tapi kalian nanti dihitung alfa, itu akan mempengaruhi pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, minggu lalu kita membahas apa? Virus. Nah, sekarang kita akan membahas materi setelah virus. Nah, apakah kalian pernah menonton televisi? Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kalian simak di televisi, negara kita itu banyak sekali sedang dilanda musibah apa? Virus yang sekarang di masa pandemi. Kemudian juga ada bencana yaitu apa? Banjir. Nah, kira-kira dampak dari banjir itu apa? Menunjukkan sebuah penyakit apa saja? Malaria, lagi penyakit kulit atau gatal ya. Nah, kalau kalian menyinggung malaria itu apa penyebabnya? Yakin? Yakin. Untuk lebih jelasnya, tolong diperhatikan video pembelajaran kali ini ya, karena kalian mengatakan bahwa penyebab malaria itu adalah nyamuk. Sekarang yakin apa tidak? Benar apa tidak? Jelas? Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri, klasifikasi, cara reproduksi, dan penyakit yang disebabkan oleh protista dengan benar, serta dapat meningkatkan karakter beriman dan bertakwa, mandiri, serta berpikir kritis. Bisa dipahami? Bisa. Halo Sobat Sehat Action, perkenalkan saya Dr. Erwin Gunawan dari Divisi Penyakit Awam dan Infeksi, kelompok staf medis penyakit awam RSPM FKUI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu parasit. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, sakit badan, pada beberapa orang bahkan bisa sampai tegang atau mengalami rasa lemas di tubuh yang luar biasa.
malaria yang disebut sebagai Plasmodium falciparum dikenal sebagai penyebab malaria tropicana. Ada juga Plasmodium vivax penyebab malaria herpiana, dan beberapa Plasmodium lain seperti malariae, ovale, dan yang paling baru adalah Plasmodium molestai. Seseorang yang terkena infeksi malaria memang memiliki gejala demam yang khas. Biasanya demamnya itu bersifat periodik, tergantung dari parasit yang menyebabkan demam tersebut. Selain itu, seseorang yang mengalami infeksi malaria juga bisa datang dengan keluhan sakit kepala yang luar biasa. Bahkan pada kondisi yang berat bisa sampai menimbulkan gejala. Pengobatan untuk penyakit malaria yang saat ini ada di Indonesia itu merupakan pengobatan standar yang digunakan di seluruh dunia. Dan setelah bulan kita masih memiliki parasit yang sensitif terhadap obatnya. Karena di banyak negara di Asia, parasitnya sudah kebal terhadap obat tersebut. Kalau memang sudah jelas ini disebabkan oleh malaria, maka dapat diberikan pengobatan yang dikenal sebagai OAM, yaitu obat anti malaria. Obat anti malaria tidak dijual secara bebas. Jadi pada pasien-pasien yang memang sakit dan sudah positif terinfeksi malaria, obat akan disediakan secara gratis oleh dinas kesehatan, baik di provinsi maupun di masyarakat kecil. Di rumah sakit besar seperti Jakarta misalnya atau RCM, maka obat akan bisa diakses atau diambil juga secara gratis melalui dinas kesehatan provinsi atau rumah sakit rujukan yang lain. Penyakit malaria merupakan penyakit yang bisa dicegah karena parasit hanya bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui gigitan nyamuk yang kita kenal sebagai nyamuk Anopheles berikut. Nyamuk Anopheles berikut ini tidak ada di seluruh wilayah Indonesia, tapi hanya berada khususnya saat ini di wilayah tertentu di Indonesia bagian barat, sebagai contoh Lampung, atau di Indonesia bagian timur seperti di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, daerah Maluku. Untuk mencegah terkena penyakit malaria, yang pertama pastinya kita yang sampai terjangkit oleh nyamuk. Biasanya digigit pada waktu gelap, jadi sebelum malaria. Salah satu upaya untuk mencegah gigitan nyamuk ini adalah menghindari aktivitas di luar rumah pada waktu sedang gelap. Kita juga bisa menggunakan pel untuk mencegah gigitan nyamuk. Kita bisa menggunakan baju yang tertutup, yang nyaman selama aktivitas di siang hari atau di malam hari kalau memang tidak bisa menghindari tugas atau kegiatan sebentar. Pada saat ini ada pilihan obat pencegah malaria yang tiap-tiap negara bisa berbeda-beda jenisnya, dan ini bisa diminum sebelum kita berpergian ke daerah dengan risiko gigitan nyamuk tersebut. Buat yang akan tinggal lama di daerah dengan endemisme malaria di Sulawesi Papua, maka penggunaan obat ini sepertinya tidak bisa menjadi pilihan. Tapi upaya pencegahan lain yang telah disebutkan di awal bisa dijadikan pilihan untuk terhindar dari infeksi penyakit malaria. Buat semua. Baik ya, itu tadi video yang sudah saya tayangkan. Nah sekarang saya minta kalian untuk membentuk kelompok sesuai dengan apa yang sudah saya bagi. Jadi kalian bentuk kelompok yang heterogen. Jelas? Silakan bentuk kelompoknya. Nah sekarang kalian dicermati dulu LKPD-nya, dibaca petunjuk kerjanya, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Kemudian kalian buatlah pengorganisasian anggota kelompoknya, siapa namanya, kemudian tugasnya apa. Jelas? Bisa dipahami?
Sudah selesai ya? Gimana? Pokoknya ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Nah sekarang siapa yang mau presentasi? Kelompoknya siapa? Ya kelompoknya Denny ya? Silakan. Silakan maju ke depan. Ya. Yang lainnya diperhatikan ya, teman-teman yang presentasi. Silakan. Selamat pagi semuanya. Yang pertama saya akan mengucapkan pengajian Om Swastiastu. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang akan betul-betul lurus. Di sini kami mendapatkan rumusan masalah 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit malaria? Yang kedua, apa yang menjadi tanda dan gejala penyakit malaria? Bagaimana cara mengobati penyakit malaria? Dan yang keempat, apa penyebab penyakit malaria? Dan solusi masalah yang kami gunakan. Yang pertama, apa penyebab penyakit malaria? Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Presentasi saya akan giliran kepada teman saya. Di sini saya akan bacakan kesimpulan yang kami dapatkan. Apa yang dimaksud dengan penyakit malaria? Malaria merupakan penyakit
Plasmodium malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Gejala yang ditimbulkan bila terjangkit penyakit malaria yaitu demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegalinu, gejala anemia atau kurang darah dan mual atau muntah. Cara menangani penyakit malaria yaitu pengobatan terdiri dari antiparasit. Orang yang berpergian ke daerah rawan malaria biasanya mengonsumsi obat pelindung sebelum, selama, dan setelah perjalanan penanganan termasuk mengonsumsi obat anti malaria. Baik, saya akan membuka sesi tanggapan pada teman-teman. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Oke, baik, silakan untuk kelompok yang lain kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Soal bagaimana cara penularan malaria pada manusia. Penularan penyakit malaria ke manusia bisa disebabkan melalui gigitan nyamuk yang di waktu menjelang malam hari atau sore hari. Penyakit nyamuk tersebut yang berhidup atau atau sudah bersarang di air yang tercemar atau sudah terinfeksi virus. Itu bisa dijawab ya, Dari teman? Ada lagi dari kelompok lain ada pertanyaan atau masukan atau mungkin kalian menemukan rumusan masalah yang berbeda? Ada? Ini? Ada? Sama? Yang di belakang? Bagaimana? Sama? Sama? Ini? Sama juga? Baik, untuk itu karena kalian sudah menyampaikan masing-masing, cuma ada satu pertanyaan. Sekarang saya persilakan untuk penyaji untuk. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan hasil presentasi dari kami. Presentasi saya tutup dengan barang santi. Baik, terima kasih ya untuk kelompok penyaji sudah berikan tepuk tangan. Sudah ya, nah itu tadi penyampaian dari kelompok 4. Dan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok 3. Oke, silakan. Boleh, silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah penyakit menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Dan cara penularan dari penyakit malaria yaitu penularan alamiah dapat ditular oleh nyamuk Anopheles yang mengandung Plasmodium secara langsung menggigit manusia. Penularan non alamiah terjadi karena manusia itu sudah terinfeksi malaria dan menularkannya pada bayi maupun orang lain melalui transfusi darah ataupun jarum suntik. Oke, ada yang lain lagi? Apa yang bisa disimpulkan? Itu dari kelompok 3. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, itu kesimpulan yang sudah dicapai pada saat ini dari hasil diskusi. Dan sekarang saya akan memberikan penguatan. Ya, jadi tadi kalian sempat mengatakan bahwa penyakit malaria itu disebabkan oleh nyamuk. Nah, dari hasil kalian tayangan video, kemudian kalian mencari literatur, apa sebenarnya yang menyebabkan penyakit malaria tersebut? Apa? Parasit yang ada pada tubuh nyamuk. Nah, parasit itu apa? Parasit itu adalah Plasmodium. Jadi Plasmodium itulah yang hidup di dalam tubuh nyamuk Anopheles virginia. Kemudian kalau kita yang digigit, nah kita akan terjangkit penyakit malaria. Jadi perkembangbiakannya ada di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh manusia.
Ya. Nah, sekarang diperhatikan dulu video pembelajarannya sebagai penguatan tentang materi protista. Jelas? Nah, baik, itu tadi penguatan ya. Jadi ada protista itu memiliki ciri-ciri. Nah, seperti yang ada di depan itu ada protista mirip tumbuhan, itu dia uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi klasifikasi protista itu ada 3. Ya kan, ada protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, protista mirip jamur. Nah, untuk yang kita bahas sekarang adalah protista yang mirip hewan. Karena penyebab malarianya itu seperti yang kalian simpulkan tadi, penyebabnya adalah plasmodium. Plasmodium itu adalah protista mirip hewan. Nah, bagaimana perkembangbiakan plasmodium itu di dalam tubuh manusia? Itu terjadi di 2 tempat. Yang pertama di tubuh nyamuk, yang kedua adalah di tubuh kita manusia. Jadi reproduksi dari protista itu ada yang membelah secara biner dari 1 menjadi 2, atau bahkan ada yang konjugasi. Konjugasi itu adalah DNA-nya yang membelah kemudian dia bertukar, sehingga dia masing-masing anak dia memiliki sifat yang sama dengan kedua induknya. Jadi dia perpaduan sifatnya. Jelas? Nah, tadi kita bahas adalah protista yang menyebabkan malaria kan? Nah, ini adalah proses bagaimana siklus hidup dari plasmodium. Kan ada 2 tempat, kalian perhatikan. Ada di tubuh nyamuk, ada di tubuh manusia. Jadi yang di tubuh nyamuk itu dia mulai dari mikrogamet, makrogamet membentuk sigot. Setelah membentuk sigot, dia menjadi oosit, kemudian berkembang menjadi sporosit. Nah, sporosit inilah yang nantinya akan bergerak menuju sumber dari nyamuk, ya kan? Nyamuk itu kan punya sumber dia untuk masuk ke pori-pori kulit kita. Kemudian kalau nyamuk itu menggigit kita, maka sporosit itu akan menuju sel hati pada manusia. Jadi dia tumbuh di hati, kemudian akan menyerang sel darah merah. Nah, pada saat sel darah merah itu diserang, kita akan mengalami gejala malaria seperti demam. Ya kan? Nah, setelah sel darah merah itu diserang, barulah dia membentuk gametosit. Ya, gametosit itu menjadi makrogamet dan mikrogamet lagi. Nah, itulah perkembangbiakan dari plasmodium atau siklus hidupnya. Jadi ada di tubuh nyamuk, ada di tubuh manusia. Jadi dari makro, mikro, kemudian tumbuh menjadi sigot sampai sporosit. Sporosit itu berkembang sampai dia tumbuh di hati, menyerang sel darah merah. Ya, jelas? Nah, itu tadi jawaban dari permasalahan kita ya. Karena kalian tadi katakan kenapa malaria itu, apa sih penyebabnya? Ternyata kan bilang penyebabnya adalah nyamuk. Jawabannya apa? Penyebab malaria bukan nyamuk anopheles, tetapi parasit yang dibawa oleh nyamuk itu, yang tidak lain adalah plasmodium. Nah, plasmodium itu tergolong ke
klasifikasi protista yang mirip hewan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalian kumpulkan LKPD-nya. Sudah semua ya mengumpulkan LKPD-nya ya? Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk yang seperti semula. Sudah semua ya kembali ke tempat duduknya masing-masing? Kalau sudah, sekarang kalian lanjut mengerjakan tes. Jadi linknya sudah saya share di grup, silahkan dicek di grup, jawab soalnya dengan baik, sesuaikan waktunya. Jelas? Untuk menjawab soal dipersilahkan. Udah ya? Sudah habis. Silakan disubmit saja. Udah? Siapa yang belum? Udah semua ya? Baik, terima kasih sudah mengikuti tes dengan baik. Nah, sekarang saya ingin merefleksi, atau kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin berargumentasi? Apa yang sudah dipahami dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pahami? Katanya. Yang saya pelajari hari ini itu mengetahui tentang adanya malaria, tentang cara pencegahan malaria, juga penularan malaria. Kita juga tahu di penyebab malaria itu ternyata bukan nyamuk, tapi parasit yang ada di tubuh nyamuk. Oke, ada lagi yang lain? Itu dari Putra. Yang lain mana? Apa yang bisa kalian pahami? Ya, silakan Sakit. Saya memahami tentang gejala yang ditimbulkan oleh penyakit malaria. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Tidak menyenangkan? Apa kurang bagus? Menyenangkan. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi ada hal-hal yang sudah kalian bisa dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian saya minta kalian untuk tetap memperhatikan materi yang akan diberikan. Kemudian perlu saya sampaikan, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Ya, jadi materi yang sudah kita pelajari itu kalian pelajari di rumah dengan baik, supaya nanti pada saat ulangan kalian mendapatkan nilai yang baik.
Jelas? Jelas. Nah, karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, sekarang kita mengakhirinya dengan doa. Untuk itu, Ketua Kelas silakan ditutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, supaya kita berdoa. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa kepada diri. Berdiri. Parama Sandi. Om Santi.